Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara, apa kabar? Gimana saudara di dalam keluarga? Apakah ada kasih? Di organisasi saudara, apakah ada kasih? Bagaimana di gereja? Apakah ada kasih? Harus ya, karena Allah itu kasih. Yesus itu mengasihi kita. Allah mengasihi kita sehingga rela memberikan anaknya. Nah saudara-saudara, kalau kasih itu terlihat. Karena buktinya kasih itu apa? Di 1 Korintus pasal 13 ya, ayat 4 mengatakan, kasih itu sabar. Ya. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ya. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah maksudnya gini ya, ada ya sekarang ini tahun politik ini mulai ya, karena ada orang yang berbeda pendapat, ada yang tadinya partai A, dia tidak mendukung yang A, dia menjadi di partai yang B. Waduh saudara, itu dijelek-jelekan, aduh kalau tidak saya, dia itu tidak bisa jadi wali kota. Kalau bukan karena saya, bukan karena partainya, dia tidak bisa jadi gubernur. Kalau bukan karena partainya, dia tidak bisa jadi presiden. Kok ya nggak inget gitu ya. Kok sekarang itu mau bela yang mendukung yang lainnya. Nah saudara-saudara, apakah itu kasih? Itu bukan kasih ya. Jadi ada udang di balik batu itu ya. Karena orang diusung supaya memberi manfaat bagi partainya, supaya memberi manfaat bagi mereka. Nah kalau kasih itu sabar, dia tidak cemburu. Ya kalau ini cemburunya kelihatan banget ya, dijelek-jelekan, aduh, sampai akhirnya orang malah simpati karena dijelek-jelekan terus ya. Nah saudara-saudara, itu sebabnya kalau kasih itu harusnya sabar. Ya lihat aja, dia mau pindah, dia mau mendukung orang lainnya, biar saja. Kan itu ada haknya ya. Dan juga kalau dia mengasihi, maka dia tidak memegahkan diri. Oh karena saya, karena kelompok saya, karena partai saya. Nah sudah, kadang-kadang di gereja itu bisa begitu juga ya. Jadi memang kita itu menumbuhkan, apalagi keluarga ya, anak kita tumbuhkan, anak kita beri makan supaya menjadi besar, anak kita sekolahkan supaya menjadi pandai. Kemungkinan setelah dia pandai, kemungkinan setelah dia dewasa itu pendapatnya tidak sama dengan kita orang tua. Mungkin dia pilihannya berbeda, mungkin pandangannya berbeda. Nah kalau kita mengasihi, ya kita dukunglah. Ini kan anak ya, ini kan keluarga kita. Berbeda pendapat tak apa-apa, kita doakan ya. Berbeda paham ya kita doakan. Nah jadi memang kasih itu mesti jangan, kalau bukan karena papa ya, kalau bukan karena mama tidak usah ya. Sudah kita serahkan sejak kecil, kita doakan anak cucu supaya mereka itu berhasil ke depannya. Jikalau ada hal yang berbeda, tidak apa-apa ya. Jadi kita juga tidak usah membanggakan diri, tidak usah sombong karena kita. Karena pada waktu kita membesarkan, pada waktu kita mendidik, pada waktu kita melatih orang, ini juga di gereja ya, akhirnya mereka sudah bertumbuh pandai, akhirnya mereka pergi atau mereka mau dengan yang lainnya, ya tidak apa-apa ya, karena Tuhan ikut campur. Kita percaya bahwa Roh Kudus yang sudah ada di dalam mereka itu, mereka diberi hak untuk memilih supaya mereka pendapatnya berbeda, tidak apa-apa. Kalau kita tetap mengasihi, tidak usah merasa karena saya, tetapi
Tuhan sudah ikut menentukan, Tuhan sudah ikut membimbing. Dia diberi nalar, dia diberi pikiran untuk ya kita doakan supaya mereka berhasil hidupnya dan bisa menjadi terang, menjadi garam dunia, dan juga melalui orang-orang yang kita latih, melalui orang-orang yang kita didik, akhirnya nama Tuhan dimuliakan, dan supaya mereka bertumbuh, ya mereka sudah berakar, bertumbuh, akhirnya mereka berbuah. Nah, jadi kita doakan supaya berbuah, ya. Jadi kita tidak usah cemburu kalau anak didik kita lebih pandai dari kita, lebih berhasil dari kita. Ya, kita bersyukur, kita doakan, gitu. Ya, saudara-saudara, memang kadang-kadang itu ada egonya kita, tetapi kita belajar juga serahkan kepada Tuhan dan dukung. Apalagi kalau keluarga kita, walaupun pendapatnya berbeda, kita doakan. Ya, nanti Tuhan sendiri yang akan menentukan jalan hidup mereka. Ya, jalan hidup orang percaya Tuhan yang menentukan. Dan juga dalam Amsal mengatakannya, didiklah anak muda pada jalan yang patut baginya. Nanti dewasanya dia tidak akan kemana-mana, dia tidak akan nyeleweng, ya, dia akan kembali kepada jalan yang benar. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan kami meneladani Engkau yang mengasihi kami. Biarlah kami juga memiliki kasih, supaya kami bisa sabar, kami bisa tidak cemburu, kami bisa mendukung orang lain agar berhasil, dan biarlah kami juga tidak memegahkan diri, tidak sombong. Tolong kami Tuhan, Roh Kudus diam di dalam kami supaya kami juga bisa tahan melihat orang lain yang berbeda pendapat, melihat orang lain yang sepertinya meninggalkan kita. Ya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menghiburkan, Tuhan sendiri menyertai supaya kami ini mempunyai hati yang kasih. Terima kasih Tuhan, karena Engkau kasih. Dalam nama Yesus yang mengasihi kami, kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara, ya, mari kita menjadi orang-orang yang memiliki kasih. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.